Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar terdapat dua orang anak, yaitu Edo dan Meli. Edo dan Meli sedang mengamati benda-benda yang ada di kelasnya. Mereka akan mengelompokkan benda-benda yang ada di kelasnya menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah benda-benda yang merupakan bangun segi banyak, dan bagian yang kedua adalah benda-benda yang bukan merupakan bangun segi banyak. Bantulah Edo dan Meli untuk mengelompokkan benda-benda yang ada di kelas mereka menjadi dua bagian, yaitu bangun segi banyak dan bukan bangun segi banyak. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar yang pertama adalah gambar yang berisi benda yang dikumpulkan oleh Edo. Benda yang dikumpulkan oleh Edo antara lain tulisan "Welcome to our classroom", selamat datang di kelas kami. Kemudian ada gambar jadwal piket, dan yang terakhir ada gambar penggaris busur. Ini digunakan untuk menghitung besarnya sudut. Kemudian gambar yang kedua berisi tentang benda-benda yang dikumpulkan oleh Meli. Benda yang dikumpulkan oleh Meli antara lain penggaris segitiga, penggaris panjang, gambar peta Indonesia, meja, jadwal pelajaran, buku, dan poster kalimat motivasi. Nah, pada gambar yang berisi tentang benda-benda yang dikumpulkan oleh Edo dan Meli terdapat bangun datar. Ya, apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bidang rata yang dibatasi oleh garis lurus atau lengkung. Contoh, pada gambarnya Edo ada penggaris busur. Di sini dibatasi oleh garis lurus dan juga garis lengkung. Ya, ini juga sama, garis lurus, garis lengkung ini. Ini lengkung, ya. Kemudian pada gambar yang berisi tentang benda-benda yang dikumpulkan oleh Meli ada segitiga, garis segitiga, ya. Ini dibatasi oleh garis lurus. Kemudian ini juga sama, dibatasi garis lurus. Peta Indonesia juga dibatasi garis lurus. Kemudian meja ini juga dibatasi oleh garis lurus. Jadwal pelajaran juga sama. Kemudian buku ini juga dibatasi oleh garis lurus. Ini bisa dikatakan bangun datar. Kemudian ada satu lagi, bangun segi banyak. Nah, bangun segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh ruas garis lurus. Ini harus ruas garis yang lurus, garisnya harus lurus. Jadi kalau gambar yang dikumpulkan oleh Edo ini bukan bangun segi banyak karena ada lengkungnya ini. Walaupun sini lurus, sini lengkung, ini tidak boleh. Harus lurus semua. Ini lurus, ini lengkung. Nah, ini tidak boleh. Ini bukan bangun segi banyak. Nah, ini kalau yang dikumpulkan oleh Meli ini bangun segi banyak karena dibatasi oleh garis lurus. Bisa membedakan, ya. Kalau segi banyak harus lurus, tapi kalau yang lengkung ini bukan segi banyak. Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar A, kemudian gambar B, gambar C, gambar D, dan gambar E. Nah, pada gambar di atas yang termasuk bangun segi banyak adalah gambar A dan D. A dan D. Kenapa? Karena gambar A dan D dibatasi oleh ruas garis lurus. Ya, ini lurus semua garisnya. Yang D juga sama, garis lurus. Kemudian, sedangkan untuk gambar B, C, dan E tidak termasuk segi banyak karena tidak dibatasi oleh ruas garis lurus. Ini lengkung-lengkung, ya. Yang B, perhatikan yang B, lengkung-lengkung semua, bukan lurus. Kemudian yang C, ada lurus, tapi ada lengkungnya juga. Ini tidak boleh. Harus lurus semua, tidak boleh ada yang lengkung. Kemudian yang E ini lengkung semua. Ini juga tidak boleh. Berarti yang termasuk segi banyak beraturan, termasuk segi banyak adalah yang A dan D. Nah, segi banyak dibedakan menjadi dua, ya. Yang pertama segi banyak beraturan, yang kedua segi banyak tak beraturan. Bangun segi banyak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya sama panjang atau sudutnya sama besar.
Contoh bentuk bangun segi banyak beraturan adalah segitiga sama sisi, persegi, ya, segi 5 beraturan, segi 6 beraturan. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar persegi. Persegi keempat sisinya sama panjang. 1, 2, 3, 4. Sama panjang semua. Sudutnya juga sama besar. 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Kemudian gambar yang kedua. Ini kita hitung dulu sudutnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 ini, 9 sudut ini semuanya besarnya sama. Kemudian sisinya juga sama semua, sama panjang. Ini bisa dinamakan segi banyak beraturan. Kemudian yang ini ada sudutnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini segi banyak beraturan juga karena panjang sisinya sama semua, ya. Dan sudutnya juga sama besar. Gambar berikutnya kita hitung 1, 2, ulangi ya dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini segi 7 beraturan ya. Nah, panjang sisinya sama, kemudian besar sudutnya juga sama. Kemudian berikutnya ada segitiga. Segitiga sama sisi, panjang sisinya sama, kemudian sudutnya juga sama besar. Yang terakhir ada segi 5 beraturan. Sisinya ada 5, panjangnya sama semua, sudutnya juga sama besar semua. Jadi ini termasuk segi banyak beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan. Bangun segi banyak tak beraturan adalah bangun segi banyak yang sisinya tidak sama panjang atau sudutnya tidak sama besar. Contoh bangun segi banyak tidak beraturan adalah segitiga sama kaki, segitiga sembarang, persegi panjang, layang-layang, belah ketupat, dan trapesium. Nih, perhatikan ada persegi panjang. Antara yang atas sama yang kanan berbeda, berarti itu tidak beraturan. Harus sama semua. Segitiga sama kaki, yang kiri kanan sama, tapi yang bawah tidak sama. Tidak boleh, harus sama semua. Kemudian segitiga sembarang, ini ketiganya tidak sama, jelas tidak boleh. Kemudian layang-layang, yang atas sebelah kiri sama kanan sama, tapi dengan bawah tidak sama, ini tidak boleh. Kemudian belah ketupat, sisi-sisinya sama semua, tapi sudutnya tidak sama besar, ini juga tidak boleh. Jadi hanya sisi saja tidak boleh, sudut saja juga tidak boleh, harus semuanya. Kemudian trapesium, sisinya jelas tidak sama, sudutnya juga sama. Nah, untuk latihan soal kakak sudah menyiapkan 3 butir soal. Nanti bisa kalian kerjakan di rumah. Hasilnya bisa kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian atau bapak ibu guru di sekolah.